Assalamualaikum. Pernahkah kamu terjebak dalam jebakan kesombongan? Sifat ini berbahaya, bahkan iblis pun jatuh karena sombong. Tapi jangan khawatir, Rasulullah SAW memberi kita petunjuk jitu. Dalam YouTube Short ini, kita akan bahas 5 langkah menghilangkan sifat sombong berdasarkan ajaran mulia Nabi Muhammad dan petunjuk Al-Quran. Siap? Yuk mulai. Yang pertama, sadari siapa Allah dan diri Anda sebenarnya. Sombong muncul saat kita merasa besar. Lupa bahwa semua kekuatan, nikmat dan kelebihan kita hanya dari Allah. Kita ini hamba yang lemah dan butuh Allah selalu. Al-Quran mengingatkan di Qus Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sadari kebesarannya, sirna kesombongan kita. Kedua, pahami bahaya sombong dan keutamaan tawad hati. Sombong itu dosa besar yang mengundang murka Allah dan menutup pintu surga. Sebaliknya, rendah hati di hadapan Allah dan sesama akan meninggikan derajatmu di matanya. Allah berfirman dalam Quran An-Nahl, ayat 23. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Memahami ancaman ini jadi rem penghenti kesombongan. Ketiga, fokus introspeksi diri, bukan menghakimi orang lain. Orang sombong sibuk mencari celah orang lain dan merasa diri paling benar atau baik. Rasulullah lah mengajarkan kita untuk fokus pada perbaikan diri sendiri. Tiap orang punya kekurangan. Allah berfirman di Qus An-Najm ayat 32, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi, berhenti menilai dan merasa paling baik, fokuslah pada diri sendiri. Keempat, perlakukan semua orang dengan rendah hati. Sombong membuatmu merendahkan orang lain berdasarkan harta, status, atau fisik. Padahal, di mata Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, tanpa memandang rupa dan status. Qs Al-Hujurat ayat 13 menegaskan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Berinteraksi dengan sesama secara rendah hati menghancurkan benteng kesombongan. Terakhir, kelima, perbanyak doa dan mohon pertolongan Allah. Melawan sifat buruk itu butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Rasulullah sering berdoa memohon akhlak mulia dan dijauhkan dari sifat buruk. Mintalah pada Allah agar diberi sifat tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Allah berfirman dalam Qus Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada hamba tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah Maha mendengar, mohonlah bantuannya. Menghilangkan sombong adalah perjalanan. Terus belajar, praktikkan kerendahan hati, dan mohon pada Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di YouTube Short berikutnya. Wassalamualaikum.